Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 Rombel 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini kita akan memberikan contoh dan juga mempresentasikan salah satu materi dari sosiolinguistik, yaitu variasi bahasa dan juga jenis bahasa. Sebelum itu, kenalan dulu yuk sama kelompok kita. Halo, nama saya Gita Bintang Aulia dengan NIM 23020013. Hai, aku Iko Mevarindra Anugari dengan NIM 2302020014. Halo, aku Nesa Artika Dewi dengan NIM 2302020015. Halo, nama aku Pufi Kotal Aziza dengan NIM 2302020019. Halo, saya Hilda Abidatu Sofa dengan NIM 2302020021. Halo, saya Denisa Febianti dengan NIM 2302020042. Kita dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Variasi bahasa adalah jenis ragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Oh iya udah lah. Ibu mas masak, mana? Yang wes, ibu presa sing durung, aku durung. Aku tak tau. Nggak ada duit, kita semua duit bu. Gue semangat masakan ibu gue. Iya Nes, ya bisa yuk. Ayo Nes. Materi yang selanjutnya yaitu variasi bahasa dari segi penuturnya. Variasi bahasa yang pertama berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut dengan idiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Variasi idiolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara tersebut. Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya disebut sebagai dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kami anggap semuanya sudah paham ya. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Akhirnya rampung juga. Iya, iya. Kayaknya gak ayo kan. Terus ayo, kirim ke sini terus balik ya. Saya balik. Baik, dari video tadi itu merupakan contoh variasi bahasa dari segi pemakaiannya. Apa sih variasi bahasa dari segi pemakaiannya? Jadi, variasi bahasa dari segi pemakaiannya merupakan variasi bahasa yang berhubungan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya yang biasa disebut dengan fungsi olek, ragam, dan register. Nah, pada video yang tadi itu dijelaskan bahwa variasi bahasa dari segi pemakaiannya itu bisa dilihat dari penggunaan bahasa penutur ketika presentasi dan ketika setelah selesai presentasi. Nah, ketika penutur sedang presentasi, penutur itu akan menggunakan variasi bahasa formal yang mana penutur itu akan menggunakan bahasa baku. Contohnya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bahasa baku. Nah, ketika selesai presentasi, penutur itu akan mengganti dari bahasa formal ke bahasa sehari-hari penutur. Contohnya itu, akhirnya rampung juga. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat informal yang mana itu merupakan bahasa sehari-hari penutur, percampuran antara bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Yaudah, Iko. Apa sih do kan revisi bareng? Sidang kaya berkelas. Yo isi lah. Siap? Jam telu. Oke, jam dulu ya. Oke. Bye. Variasi dari segi keformalan. Menurut Martin Jones, variasi bahasa dibagi menjadi 5 ragam, yaitu pertama ragam beku, yang kedua ragam resmi, yang ketiga ragam usaha, yang keempat ragam santai, dan yang kelima ragam akrab. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi hikmat dan upacara resmi. Misalnya dalam khotbah, undang-undang, akte notaris, sumpah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, ceramah, buku pelajaran, ataupun lainnya. Selanjutnya, ragam usaha adalah variasi bahasa yang lazim digunakan pembicaraan biasa di sekolah, rapat-rapat, ataupun pembicaraan yang berorientasi kepada hasil atau produksi. Wujud ragam ini berada di antara ragam formal dan ragam informal atau santai. Selanjutnya, ragam santai adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman pada waktu tertentu, seperti beristirahat, berolahraga, berkreasi, ataupun yang lainnya. Ragam ini banyak menggunakan bentuk allegro, yaitu bentuk ujaran yang dipendekkan. Selanjutnya, ragam akrab adalah variasi bahasa yang digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti antar anggota keluarga atau teman karib. Ragam ini menggunakan bahasa yang tidak lengkap dengan artikulasi yang tidak jelas. Jadi mau dipindah kemana? Mau ke situ aja ya? Makasih ya. Iya, sama-sama. Aku duluan ya. Ada yang tahu nggak ya contoh tersebut termasuk ke dalam variasi bahasa apa? Jadi contoh tersebut termasuk ke dalam variasi bahasa dari segi sarana secara lisan. Sedangkan variasi bahasa dari segi sarana secara tulis, contohnya adalah kita mengatakan minta tolong pindahkan bunga itu. Jadi secara eksplisit ada kata bunga. Variasi bahasa dapat dilihat dari sarana yang digunakan. Berdasarkan ragam bahasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang disampaikan secara lisan dan dibantu oleh unsur suprasegmental. Sedangkan ragam bahasa tulis tidak ada unsur suprasegmental. Untuk pengganti unsur suprasegmental adalah dengan menuliskan unsur tersebut dengan simbol dan tanda baca. Setelah kalian lihat video tadi, harusnya kalian lebih paham ya variasi bahasa itu apa. Nah, variasi bahasa itu terjadi karena adanya interaksi sosial yang beragam dan penuturnya yang heterogen. Nah, variasi bahasa ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada variasi bahasa dari segi penuturnya. Nah, dari segi penuturnya ini ada 4, yaitu ada idiolek, dialek, kronolog, dan juga sosiolek. Nah, yang kedua ada variasi bahasa dari segi penggunaannya. Terus yang ketiga ada variasi bahasa dari segi keformalannya, yaitu ada ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan juga ragam akrab. Dan yang terakhir adalah variasi bahasa dari segi sarana.